warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal CAT persiapan seleksi perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu baik PPK maupun PPS untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai ketetapan KPU yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November tahun 2024 yang diselenggarakan secara serentak di beberapa daerah. Baik, silakan simak soal-soalnya. Soal yang pertama, sebutkan asas penyelenggaraan pemilu. A. Jujur dan adil. B. Langsung, umum, bebas, rahasia. C. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. D. Semua jawaban benar. Jadi, jawaban yang benar adalah C, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya, soal yang kedua. Rencana awal pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilakukan di A. Rumah Laksamana Maida. B. Rumah Bung Karno. B. Lapangan Merdeka. D. Bundaran HI. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 2 adalah D. Selanjutnya soal nomor 3. Tahun berapakah pemilu pertama kali diselenggarakan di Indonesia? A. 1995. B. 1998. C. 1955. Dan D. 1945. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 3 adalah C. 1955. Selanjutnya soal nomor 4. Pancasila menjadi petunjuk untuk membuat aturan, hukum serta pedoman untuk kehidupan bernegara. Hal ini karena Pancasila merupakan A. Dasar dan ideologi negara. B. Kemauan negara. C. Keputusan bersama seluruh rakyat Indonesia. D. Pemikiran negara baru. Jadi jawaban soal nomor 4 yang benar adalah A, yaitu dasar dan ideologi negara. Kemudian selanjutnya soal nomor 5. Salah satu kode etik penyelenggaraan pemilu adalah imparsialitas, yang artinya A. Tidak berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu. B. Tidak berpihak pada peserta pemilu. C. Tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu. Kemudian D. Peduli terhadap pemilu. Jadi jawaban pada soal nomor 5 yang benar adalah B. Tidak berpihak pada peserta pemilu. Selanjutnya soal nomor 6. Untuk menjadi pemilih dalam pilkada atau pilgub adalah A. Berusia 17 tahun. B. Berusia 15 tahun. C. Setiap warga negara tidak memandang usia. D. Berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah. Jadi untuk jawaban soal nomor 6 yang benar adalah D. Berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah. Selanjutnya, soal nomor 7. Tugas panitia pemungutan suara dalam kurung PPS pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara perolehan suara adalah A. Menjaga keamanan lokasi rapat pleno. B. Turut menandatangani
berita acara rapat pleno. C. Membantu panitia pemilihan kecamatan. D. Menjaga gudang logistik. Jadi, jawaban yang benar pada soal nomor 7 adalah C. Membantu panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Selanjutnya, soal nomor 8. Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten kota, jumlah anggotanya sebanyak titik-titik. A. 3 orang, B. 5 orang, C. 3 atau 5 orang, D. 5 atau 7 orang. Jadi, jawaban yang benar pada soal nomor 8 adalah B. 5 orang. Selanjutnya, soal yang ke-9. Anggota PPK dan PPS dapat diberhentikan oleh KPU Kabupaten Kota apabila melakukan pelanggaran sebagai berikut, kecuali titik-titik. A. Menghambat pelaksanaan tahapan pemilih. B. Terbukti melakukan tindak pidana pemilu. C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat. D. Melakukan pelanggaran kode etik yang berat. Jadi untuk soal nomor 9, jawabannya adalah C. Melakukan rapat pleno terbuka tanpa mengundang camat. Selanjutnya, soal nomor 10. Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terbukti hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanye. B. Terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. C. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Kemudian D. Terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 10 adalah A, yaitu terjadi pelanggaran pidana oleh pasangan calon pada masa kampanyenya. Selanjutnya, soal nomor 11. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK adalah A. Membantu KPU Kabupaten melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT. B. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan. C. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara pemilih di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten. D. A, B, dan C semua benar. Jadi soal nomor 11, jawaban yang benar adalah D. A, B, dan C semua benar. Selanjutnya, soal nomor 12. Apabila penghitungan suara ulang di TPS atau PPS tidak dapat menyelesaikan pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka titik-titik A. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh KPU Kabupaten. B. KPPS tetap melanjutkan penghitungan suara ulang. C. Penghitungan suara ulang dilakukan oleh panitia pemilihan setingkat di atasnya. D. Semua jawaban salah. Jadi jawaban yang benar pada nomor 12 adalah D. Semua jawaban salah. Selanjutnya,
Soal nomor 13. Penyusunan daftar pemilih untuk TPS dengan memperhatikan titik-titik. A. Menggabungkan pemilih dari kelurahan, desa atau nama lain yang berbeda pada TPS yang sama. B. Memisahkan pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain pada TPS yang berbeda. C. Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. D. Memisahkan pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 13 adalah C, yaitu memperhatikan jarak dan waktu tempuh TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara. Selanjutnya soal nomor 14. Setelah menerima DPT dari KPU Kabupaten melalui PPK, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan ketentuan titik-titik. A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. C. Menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. D. Jawaban A dan B benar. Jadi soal nomor 14 adalah jawaban yang benarnya adalah D, yaitu A. Tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan secara utuh. Kemudian B. Tidak menampilkan informasi nomor kartu keluarga pemilih secara utuh. Selanjutnya soal nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara, yaitu A. Plano, B. Kotak suara, surat suara, tinta, dan segel. C. Bilik pemungutan suara dan alat untuk memberi tanda pilihan. D. TPS tempat pemungutan suara. Jadi pada soal ini adalah perlengkapan pemungutan suara. Jadi perlengkapan yang pada saat digunakan saat pemungutan suara, bukan pada saat penghitungan suara. Jadi yang bukan termasuk perlengkapan pemungutan suara adalah jawaban yang benar pada soal nomor 15 adalah A. Plano. Selanjutnya soal nomor 16. Jika terdapat suara sisa yang tidak digunakan dalam pemungutan suara, maka yang harus dilakukan PPS adalah sebagai berikut. A. Merusak surat suara dengan cara disobek agar tidak digunakan untuk kepentingan tertentu. B. Menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. C. Dikembalikan kepada PPS. D. Dihitung sebagai surat suara rusak dan tidak digunakan. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 16 yaitu B. Dengan menyilang dengan spidol dan memasukkan ke dalam sampul surat suara yang tidak digunakan. Selanjutnya, soal nomor 17. Perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan kenegaraan nampak dalam titik-titik. A. Sikap dan perilaku anggota masyarakat. D. B. Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. C. Peraturan perundang-undangan. D. Sistem sosial yang ada. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 17 adalah C. Nampak dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya soal nomor 18.
Perilaku positif terhadap Pancasila di bidang politik adalah titik-titik. A. Melakukan tindakan anarkis demi martabatnya. B. Memprovokasi rakyat demi kepuasan pribadinya. C. Menghalalkan segala cara demi partainya. D. Menghindari praktik-praktik politik kotor. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 18 adalah D, yaitu menghindari praktik-praktik politik kotor. Selanjutnya soal nomor 19. Dalam melakukan suatu kegiatan, manusia terkadang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa menghiraukan orang lain. Ditinjau dari sudut pandang politik, hal tersebut menunjukkan bahwa manusia A. Berpartisipasi politik, B. Insan politik, C. Kaderisasi politik, D. Makhluk politik. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 19 adalah B. Insan politik. Selanjutnya soal yang ke-20. Tinjauan historis kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat A. Feudal militaristis, B. Diktator militaristis, C. Feudal oligarkis, D. Demokratis Pancasilais. Jadi jawaban yang benar pada soal yang ke-20 adalah D. Demokratis Pancasilais. Itulah beberapa soal untuk menghadapi seleksi CAT untuk PPK maupun PPS untuk Pilgub dan Pilkada pada tahun 2024 yang akan datang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.